Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mas Kristiono dengan NIM 140361920 dari kelas A 2019 Pendidikan Sejarah UNJ. Kali ini saya akan membahas mengenai Perang Indochina ketiga, yaitu perang antara Vietnam melawan Kamboja yaitu Kampuchea dan melawan Republik Rakyat Tiongkok. Seperti kita tahu bahwa pada masa itu terjadi banyak perang di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, terutama di Indochina yang baru saja selesai perang Vietnam dan perang melawan Amerika Serikat di Indochina. Kita tahu juga bahwa Vietnam saat itu ingin melebarkan kekuasaannya dan Kamboja ingin menghancurkan eksistensi dari Vietnam yang mengancam kepentingan dari Kamboja itu sendiri. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Latar belakang peristiwa Perang Indochina ketiga terjadi akibat serangan Kampuchea terhadap Vietnam. Perang yang menjadi kelanjutan konflik di wilayah Indochina setelah Perang Vietnam ini juga didasari oleh perbedaan haluan komunis, di mana Vietnam berhaluan Uni Soviet, yaitu Marxisme-Leninisme, dan Kampuchea berhaluan Tiongkok, yaitu Stalinisme. Selain itu, Kampuchea merasa Vietnam akan menguasai Indochina, berinisiatif untuk menyerang Vietnam terlebih dahulu. Vietnam yang baru saja menang melawan Amerika Serikat terpaksa harus masuk dalam medan pertempuran kembali, namun kali ini melawan kawan seperjuangan yaitu Kampuchea pimpinan Pol Pot. Vietnam sendiri juga memiliki alasan lain untuk melawan balik Kampuchea. Kampuchea dipimpin oleh kelompok komunis Khmer Merah melakukan serangkaian pembantaian terhadap suku Vietnam yang ada di Kampuchea maupun di wilayah Vietnam yang baru saja dikuasai oleh Khmer Merah. Tiongkok pun masuk ke dalam medan pertempuran sebagai inisiatif untuk memberikan hukuman terhadap Vietnam karena sudah melewati batas dalam menyerang Kampuchea. Dengan latar belakang yang ada, Perang Indochina ketiga pun akhirnya terjadi. Kronologi dan pihak-pihak yang terlibat. Penyerangan pertama terjadi pada Mei 1975 saat pasukan Khmer Merah menyerang Pulau Phu Quoc. Setelah penyerangan tersebut, pasukan Khmer Merah semakin menyerang wilayah Vietnam hingga membantai penduduk di sana. Dalam penyelesaian konflik, ada usaha melalui diplomasi yang disponsori oleh Tiongkok, namun berkali-kali mengalami kebuntuan sehingga tidak ada jalan keluar. Oleh karena hal tersebut, Vietnam bersiap-siap untuk melaksanakan penyerangan maupun pertahanan menghadapi pasukan Khmer Merah. Sebenarnya hubungan antara Kampuchea dan Vietnam mengalami pasang surut antara tahun 1975 sampai tahun 1976. Pasukan Khmer Merah melakukan serangan terhadap Pulau Phu Quoc pada 1 Mei 1975 dan Toju pada 10 Mei 1975 yang membuat Vietnam melakukan serangan balasan terhadap wilayah Kampuchea yaitu Pulau Koh Polowai. Setelah penyerangan tersebut, Pol Pot datang ke Vietnam untuk menandatangani perjanjian hubungan diplomatik dan membicarakan mengenai masa berbatasan. Namun, pembicaraan tersebut mengalami kebuntuan. Pada saat Perang Indochina ketiga ini terjadi, dapat terlihat bahwa Uni Soviet dan Tiongkok sudah tidak akur dan saling menjatuhkan. Terbukti ketika Uni Soviet memberikan bantuan militer secara besar-besaran kepada Vietnam dan persiapan lawan Kampuchea, maupun Tiongkok yang memberikan bantuan militer kepada Kampuchea. Tiongkok sendiri sudah mempersiapkan sebuah hukuman terhadap Vietnam apabila dinilai melewati batas dalam menyerang Kampuchea, serta mempersiapkan pertahanan di perbatasan dengan Uni Soviet. Apabila Uni Soviet melakukan serangan kepada Tiongkok sebagai bentuk dukungan terhadap Vietnam. Dengan ketegangan yang ada, sebuah sejarah akan tercatat di Indochina. Dalam Perang Indochina ketiga ini terdapat pihak-pihak yang terlibat serta pemimpin yang menjadi tokoh utama. Antara lain pertama, Republik Demokratik Kampuchea yang dipimpin oleh Pol Pot sebagai Perdana Menteri dan Khieu Samphan sebagai Presiden dari Republik Demokratik Kampuchea. Lalu ada Republik Sosialis Vietnam dengan Le Duan sebagai Sekretaris Jenderal, lalu Phong Nguyen Giap sebagai Menteri Pertahanan. Lalu ada Republik Rakyat Tiongkok dengan Deng Xiaoping sebagai Panglima Perang. Lalu Pol Pot sebagai Perdana Menteri melakukan serangkaian tindakan yang tidak manusiawi seperti pembantaian terhadap warga yang tidak sesuai dengan Khmer Merah selama memerintah di Kampuchea.
Le Duan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, dan Phu Nguyen Giap sebagai Menteri Pertahanan Vietnam menjadi tokoh penting dalam mempertahankan Vietnam dari serangan Khmer Merah maupun Tiongkok serta menyerang Kampuchea. Sementara Deng Xiaoping sebagai Panglima Perang Tentara Tiongkok melancarkan serangan terhadap Vietnam atas dasar hukuman kepada Vietnam. Selama tahun 1976 sampai tahun 1977, pasukan Khmer Merah melakukan serangan terhadap wilayah Vietnam, mulai dari serangan infanteri maupun serangan artileri. Pada tanggal 30 April 1977, pasukan Kampuchea menyerang Provinsi An Giang dan Châu Đốc, bertepatan dengan peringatan 2 tahun jatuhnya Saigon. Tentara Vietnam atau People Army of Vietnam respon dengan menyerang wilayah tersebut. Pemerintah Kampuchea memperingatkan untuk PAVN pergi dari wilayah yang disengketakan, namun diabaikan. Oleh karena sikap Vietnam, pemerintah Kampuchea semakin memperbanyak jumlah pasukan ke wilayah tersebut. Pada September 1977, pasukan Kampuchea kembali melakukan serangan artileri bersamaan dengan serangan infanteri berkekuatan 2 divisi terhadap Provinsi Dong Tam. Karena dirasa sudah melewati batas, Vietnam melaksanakan penyerangan terhadap Kampuchea pada 16 Desember 1977 dengan kekuatan 8 divisi berjumlah 60.000 orang dan Angkatan Udara Vietnam, dan berhenti pada 6 Januari 1978 pada posisi tentara Vietnam berjarak 38 km menuju Phnom Penh. Alasan tentara Vietnam mundur dari wilayah Kampuchea adalah kegagalan tujuan politik Vietnam untuk mengintervensi Kampuchea untuk bernegosiasi. Khieu Samphan sebagai Presiden Republik Demokratik Kampuchea mengatakan bahwa Vietnam harus mundur dari wilayah suci Demokratik Kampuchea. Pimpinan Kampuchea mengklaim bahwa 1 tentara Kampuchea sama dengan 30 tentara Vietnam. Jika Kampuchea dapat mengumpulkan 2 juta tentara dari populasi 8 juta, itu bisa melenyapkan 50 juta penduduk Vietnam. Kenyataannya, para pemimpin Kampuchea mengabaikan begitu saja kondisi penduduk di negara mereka sendiri, dan penduduk Vietnam meskipun miskin memiliki fisik yang bagus, sementara penduduk Kampuchea secara fisik dan mental kelelahan selama bertahun-tahun karena kerja paksa, kelaparan, dan penyakit. Pada tahun 1977, Vietnam diperkirakan memiliki 615.000 tentara dan 900 tank, didukung oleh 12.000 anggota Angkatan Udara dengan 300 pesawat tempur, termasuk 1 skuadron pembom ringan. Sedangkan Kampuchea memiliki pasukan 70.000 orang, hanya beberapa tank berat, 200 kendaraan lapis baja, dan kemampuan udara yang terbatas. Pada bulan Juni 1978, Angkatan Udara Vietnam mulai mengebom posisi pasukan Khmer Merah di sepanjang wilayah perbatasan, menerbangkan sekitar 30 serangan bom per hari dan menimbulkan banyak korban di Kampuchea. Pada tahap konflik itu, sebagian besar pemimpin zona militer timur yang masih hidup dan membelot kepada Vietnam telah melarikan diri ke Vietnam, di mana mereka berkumpul di beberapa camp rahasia dengan tujuan membentuk tentara pembebasan yang didukung Vietnam untuk berperang melawan pemerintah Khmer Merah. Pada tanggal 21 Desember 1978, kekuatan baru Kampuchea diuji ketika serangan Vietnam yang terdiri dari 2 divisi melintasi perbatasan dan bergerak menuju kota Kratie. Sementara divisi pendukung lainnya dikerahkan di sepanjang rute lokal untuk memotong ekor logistik unit Kampuchea. Meskipun mendapatkan dukungan dari Cina, pasukan Khmer Merah tidak dapat menahan serangan Vietnam dan menderita banyak korban. Pada tanggal 28 Desember tahun 1978, Vietnam melancarkan invasi skala penuh menggunakan 13 divisi, diperkirakan mencapai 1.500.000 tentara yang didukung oleh artileri berat dan kekuatan udara. Pada 7 Januari tahun 1979, pasukan Vietnam memasuki Phnom Penh bersama dengan anggota KUFNS, yaitu pasukan tentara pembebasan yang didukung oleh Vietnam. Pada hari berikutnya, sebuah negara Kampuchea pro-Vietnam yang dikenal sebagai Republik Rakyat Kampuchea didirikan dengan Heng Samrin sebagai kepala negara dan Pen Sophan sebagai sekretaris jenderal Partai Revolusi Rakyat Kampuchea.
dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Kampuchea yang baru didirikan. Setelah Vietnam menginvasi Kampuchea, Tiongkok sebagai negara induk Kampuchea menyerang Vietnam dari utara dan menguasai beberapa kota sebagai tindakan hukuman terhadap Vietnam. Pada tanggal 17 Februari 1979, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA yang terdiri dari sekitar 200.000 tentara yang didukung oleh 200 tank tipe 59, tipe 62, dan tipe 63 memasuki Vietnam Utara dalam operasi tempur besar pertama PLA sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953. Vietnam dengan cepat mengarahkan semua kekuatan utamanya di Kamboja, Vietnam Selatan, dan Vietnam Tengah ke perbatasan utara. Pada tanggal 6 Maret 1979, Tiongkok menyatakan bahwa gerbang ke Hanoi telah dibuka dan misi hukuman mereka telah tercapai. PLA melintasi perbatasan kembali ke Cina pada 16 Maret tahun 1979. Dua belah pihak menyatakan kemenangan, dengan Cina mengklaim telah menghancurkan perlawanan Vietnam dan Vietnam mengklaim telah memukul mundur invasi menggunakan sebagian besar milisi perbatasan. Namun, Vietnam tetap menginvasi Kamboja, yang dimana secara tidak langsung misi dari Tiongkok dikatakan gagal. Selama pendudukan Vietnam atas Kampuchea sampai tahun 1989, Khmer Merah tetap menjadi lawan yang harus ditumpas, di mana mereka menjadi gerilyawan untuk melanjutkan apa yang mereka yakini. Dalam hal tersebut, Khmer Merah mendapatkan perlindungan dari Thailand untuk bersembunyi di negaranya, yang membuat Vietnam berang dan menentang Thailand atas tindakan yang dapat dikatakan bodoh. Dan juga di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Khmer Merah dibela oleh Cina, sementara Vietnam dengan pemerintahan Republik Rakyat Kampuchea dikucilkan. Selain itu juga Tiongkok selalu menekan Vietnam untuk menyelesaikan pendudukan atas Kamboja. Dampak atau implikasi kasus atau peristiwa tersebut bagi sejarah dunia. Perang Indochina ketiga ini dapat dikatakan memberikan kebebasan di Kamboja. Khmer Merah yang melakukan serangkaian tindakan di luar batas kemanusiaan dapat dipatahkan dan diusir oleh Vietnam yang memiliki catatan kemenangan melawan Prancis dan Amerika Serikat. Bagi rakyat Kamboja, Vietnam telah membebaskan mereka dari rezim diktator yang kejam dan tidak mengenal rasa kemanusiaan. Tetapi rakyat Kamboja juga merasa Vietnam terlalu lama menduduki Kamboja, yang akhirnya Vietnam keluar dari Kamboja pada 1989. Di samping pro kontra terhadap Vietnam, Kamboja tetap menjadi sejarah yang kelam sebelum Vietnam menjatuhkan pemerintah Khmer Merah yang merugikan rakyat Kamboja. Bagi Vietnam, invasi terhadap Kamboja memberikan kesulitan untuk kedepannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan sanksi ekonomi terhadap Vietnam serta menangguhkan keanggotaan di badan-badan PBB. Lalu ASEAN menangguhkan rencana keanggotaan Vietnam dan banyak negara yang mendukung Khmer Merah dan mengecam Vietnam, meskipun Khmer Merah melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri maupun kepada warga Vietnam. Hal tersebut yang membuat Vietnam melepaskan kekuasaannya dari Kamboja pada tahun 1989 dan menarik militer dari Kamboja. Setelah pendudukan di Kamboja, Vietnam kembali diterima sebagai negara yang berdaulat. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Perang Indochina ketiga. Kesimpulannya adalah Vietnam dapat menguasai Phnom Penh dan melengsarkan Khmer Merah dari kekuasaan. Namun Vietnam juga menerima konsekuensinya melalui serangkaian sanksi, serangkaian kecaman. Nah, setelah itu juga Vietnam akhirnya bisa melepaskan kekuasaannya setelah dirasa aman dari Khmer Merah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata, materi maupun video. Sekian, terima kasih.